Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikut adalah pengantar PA bagi PA online kita malam hari ini. Malam hari ini PA kita bacaannya diambil dari Mazmur pasal yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara-saudara, jadi kalau kita ngomong soal latar belakang dari Mazmur 1 ini, Mazmur 1 ini termasuk dari jenis sastra kebijaksanaan. Ada cirinya, yaitu nanti di ayat 1 kita akan lihat ada kata berbahagialah. Itu biasanya itu jadi salah satu ciri sastra kebijaksanaan. Nah, sebagian penafsir menganggap bahwa Mazmur 1 ini menjadi pengantar bagi Mazmur keseluruhan. Jadi karena ada satu dasar yang ingin diletakkan oleh pemazmur, sehingga Mazmur 1 ini ada beberapa kelompok penafsir yang menganggap ini sebagai pengantar kitab Mazmur. Dan diduga Mazmur 1 ini ditulis setelah masa pembuangan. Nah, di ayat yang pertama kita bisa melihat dibuka dengan kata berbahagialah. Ya, jadi berbahagialah ini menjadi ciri sastra kebijaksanaan. Dan di sana dikatakan orang yang berbahagia itu ada 3 hal yang dilakukan. Tidak menuruti nasihat orang fasik. Jadi kalau kita ngomong orang fasik itu lawannya orang benar. Apa kategorinya orang fasik itu? Orang fasik, mereka disebut orang fasik karena perbuatannya itu bertentangan dan melanggar aturan. Ya, kalau ngomong soal Taurat Tuhan berarti perbuatannya itu bertentangan atau melanggar Taurat Tuhan. Hal yang kedua, dia tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Jadi orang berdosa ini identik dengan orang fasik, dan orang yang hidup dalam dosa itu artinya orang berdosa itu artinya orang yang hidup dalam dosa, yang jalan hidupnya melenceng. Hal yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi yang dikatakan pencemooh itu adalah orang-orang yang sombong, yang menganggap remeh Tuhan dan hukumnya. Dan kalau orang mau dikatakan berbahagia, itu artinya dia tidak ikut ambil bagian dalam kumpulan percakapan orang-orang sombong yang menganggap remeh Tuhan dan hukumnya ini. Di ayat yang kedua di sana dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau berbicara soal kesukaan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara suka terhadap sesuatu, artinya Bapak Ibu menaruh perhatian, menunjukkan rasa cinta, ya, menaruh rasa cinta. Dan ketika dikatakan kesukaannya ialah hukum Taurat, ialah Taurat Tuhan, maka orang itu memiliki rasa cinta terhadap Taurat Tuhan, yang adalah pernyataan kehendak Allah bagi kehidupan umatnya. Dan yang merenungkan secara harafiah, kata merenungkan itu artinya mendaraskan. Ya, kalau kita pakai istilah saudara-saudara kita Muslim itu ngaji, ya. Merenungkan Taurat itu siang dan malam, itu artinya orang itu mau mendaraskan Taurat Tuhan itu siang dan malam, menunjuk waktu yang setiap saat. Dan ini dalam rangka menunjukkan keakraban relasi antara dia dengan Tuhan.
ya, kesediaannya, kecintaannya pada Tuhan yang ditunjukkan dengan mau mendalami, mendaraskan Taurat Tuhan itu setiap saat. Nah, di ayat 3 dan 4 bisa dijadikan perbandingan bagaimana orang benar dan orang fasik itu akan hidup. Dalam ayat 3 di situ dijelaskan orang benar itu akan bertumbuh ibarat pohon yang ada di tepi aliran air, ya, kita pakai konteks Palestina, daerah padang gurun, air itu susah sehingga kalau ada pohon yang bisa mendapatkan air yang cukup, yang dekat dengan sumber air, dia pasti bertumbuh subur, tidak akan layu. Dan kalau dikatakan di sana hidupnya pasti berhasil, itu berbicara soal berhasil bukan dalam arti selalu sukses tanpa gagal, tetapi berhasil dalam arti bahwa dia bisa menghasilkan buah, kehidupannya bisa berguna buat orang lain. Berbeda dengan orang fasik yang tidak bisa menghasilkan buah, ya, yang hidupnya kosong dan tidak bernilai. Jadi digambarkan dengan sekam dan debu yang ditiupkan angin, itu menunjukkan kehidupan orang fasik ini tidak punya nilai, tidak punya arti, karena apa yang diperbuatnya itu konsentrasinya, fokusnya hanya pada dirinya sendiri saja. Dan di ayat 5, saudara-saudara, ayat 5 ini bisa diterjemahkan dalam dua hal. Ya, kalau ngomong soal penghakiman, bisa artinya adalah penghakiman di hari Tuhan, ya, penghakiman terakhir, tetapi juga bisa berbicara soal penghukuman di dunia. Ya, kalau kita melanggar aturan pasti ada hukumannya. Nah, ini juga berbicara hal yang sama. Dan dikatakan di sana orang benar tidak akan tahan dalam perkumpulan orang fasik, tidak akan tahan dalam perkumpulan orang benar, ya, karena memang berbeda gaya hidup, berbeda cara pandang, sehingga tidak akan bisa seiring sejalan. Di ayat 6, saudara-saudara, ini bisa jadi kesimpulan dari Mazmur 1 ini. Ya, kalau kita ngomong dosa, dosa itu secara harfiah artinya melenceng dari jalan Tuhan. Ya, sedangkan Taurat Tuhan itu sebenarnya adalah tanda cinta Tuhan terhadap manusia. Tuhan ingin manusia hidup sejahtera. Sehingga jalan yang ditawarkan Tuhan adalah, mau nggak kita mencintai Taurat Tuhan? Berada pada jalan yang sudah disiapkan Tuhan. Itu kalau memilih jadi orang benar. Tetapi ketika memilih jadi orang fasik, itu artinya hidupnya tanpa Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan pendalaman. Yang pertama, apa pesan utama yang ingin disampaikan pemazmur kepada para pembacanya? Hal yang kedua, apa contoh nyata cara hidup orang benar dan orang fasik? Ya, jadi kita nanti bisa mendiskusikannya bersama. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa wujud nyata mencintai Taurat Tuhan dalam konteks kehidupan kita saat ini? Dan yang terakhir, tantangan apa yang mungkin dihadapi ketika kita memilih untuk menjadi orang benar? Nah, jalan mana yang akan kita pilih? Kita akan bersama-sama mendalaminya dalam PA malam nanti, ya, pukul 19 melalui WA Group PA Online. Selamat mempersiapkan diri.